Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel yang sama. Kali ini kita akan pelajari materi di bab 6 mengenai fungsi trigonometri. Nah, sebelum kita mengenal bagaimana sih bentuk dari fungsi trigonometri, kita kenali dulu unsur-unsur fungsi trigonometri. Nah, seperti yang kita ketahui, bentuk umum dari fungsi trigonometri nih sebagai berikut nih. Kayak gini. Yaitu Y sama dengan A sin K dikalikan X tambah alfa ditambah C. Sedangkan untuk cosnya Y sama dengan A cos K dikalikan dalam kurung X tambah alfa tambah C. Dan untuk tannya dia bentuk umumnya Y sama dengan A tan K dalam kurung X tambah alfa tambah C. Nah, unsur-unsur fungsi trigonometri ini ada 4. Yang pertama itu adalah nilai maksimum. Nah, seperti namanya nilai maksimum. Kalau kita bayangkan kan maksimum berarti paling tinggi ya. Nah, berarti ini adalah nilai tertinggi grafik fungsi trigonometri. Nah, jadi untuk mencari nilai maksimum itu rumusnya nilai max dengan mutlak A tambah C. Berikutnya nilai minimum, yaitu nilai terendah grafik fungsi trigonometri. Nah, rumus untuk mencari nilai minimum yaitu negatif mutlak A tambah C. Ingat ya, negatifnya di luar, bukan di dalam tanda mutlak A-nya ya gitu. Nah, unsur yang ketiga dari fungsi trigonometri itu adalah amplitudo. Nah, kita bisa pahami amplitudo itu adalah setengah jarak nilai maksimum dengan nilai minimumnya. Sehingga kalau kita nyari amplitudo, ini rumusnya nilai max dikurangi nilai min, kita bagi 2. Nah, gitu. Unsur yang terakhir dari fungsi trigonometri yaitu periode. Nah, karena fungsi trigonometri ini fungsi periodik, jadi dia selalu berulang-ulang, berbentuknya dia gelombang gitu ya. Nah, jadi periode ini kita bisa pahami sebagai interval yang ditempuh satu gelombang. Artinya si gelombang itu dia akan berulang ketika mencapai batas tertentu gitu ya. Nah, biar lebih paham. Nah, yang pertama untuk fungsi sin dan cos dengan bentuk umum seperti ini ya. Rumusnya itu periode dengan 360 derajat dibagi K. Sedangkan untuk fungsi tan dengan bentuk umum seperti ini, periodenya kita bisa cari dengan periode dengan 180 derajat dibagi K. Oke, itu ya rumus-rumusnya. Kita ke contoh soal. Tentukan nilai maksimum, nilai minimum, amplitudo, dan periode dari fungsi berikut. Nah, kita selesaikan fungsi yang pertama dulu ya, yaitu 2 sin dalam kurung X tambah 30 derajat ditambah 2. Langkah awal untuk menentukan nilai maksimum, minimum, amplitudo, dan periode dari fungsi tersebut, kita tentukan dulu, biar mudah ya, tentukan dulu nilai A, K, dan C-nya. Karena nanti perhitungan pasti kita menggunakan ini, gitu ya. Kita tentukan dulu A, K, dan C-nya. Oke. Kalau kita lihat di bentuk umum, nilai A itu kan yang di depan ya. Kita tahu kan bentuk umum dari sin itu Y dengan A sin K dikalikan X tambah 30 ditambah alfa ditambah C. Nah, berarti di sini yang menjadi A adalah 2 ya. Nah, urusannya aja 2. Terus untuk K-nya berarti, nah karena di sini tidak ada, berarti K-nya di sini 1. Itu ya, kalau nggak ada di sini berarti K-nya nilainya 1. Oke, bisa ya. Nah, untuk C-nya berarti C yang terakhir. Nah, berarti di sini 2. Oke, A, K, dan C udah kita ketahui. Sekarang kita hitung nilai maksimum, minimum, amplitudo, dan periodenya. Oke, yang pertama nilai max dulu. Rumusnya kan mutlak A tambah C. Kita masukin nilai A-nya, berarti mutlak 2 ditambah C-nya 2. Nah, mutlak 2, kita ingat nilai mutlak berarti dia selalu positif ya. Berarti 2 ditambah 2 dengan 4. Nah, ini nilai maksimumnya. Nilai minimum seperti tadi sama ya, berarti min A-nya masukin 2 tambah 2.
Nah, mutlak 2 tadi kan kita tahu dia 2 ya. Karena di luarnya min berarti dia jadi min 2. Nah, tambah 2 sama dengan 0. Oke, nilai max, nilai min udah kita ketahui. Sekarang kita cari amplitudo. Rumusnya kan nilai max kurangi nilai min dibagi 2. Kita masukkan nilai maxnya tadi 4 ya, dikurangi nilai minnya 0 per 2. 4 kurangi 0, 4, berarti bagi 2. 4 bagi 2, 2. Nah, berarti amplitudonya di sini adalah 2. Terakhir, kita cari periodenya. Rumusnya kan 360 derajat dibagi K. Berarti 360 derajat, K-nya di sini tadi berapa? 1. Kita bagi aja. 360 bagi 1 berarti 360 derajat. Nah, ini periodenya. Berikutnya kita kerjakan fungsi yang kedua, yaitu min 2 cos 3 dikalikan dalam kurung X tambah 15 derajat ditambah 1. Nah, kita tentukan dulu A, K, dan C-nya seperti tadi ya. A itu kan tadi yang di depan, berarti min 2 yang di depan ya. K itu, nah dia yang bersebelahan dengan kurung, berarti 3. C itu berarti yang terakhir, 1. Nah, tentukan nilai max-nya, berarti mutlak A-nya min 2 ditambah C. Ditambah 1, sorry. Kan C-nya udah ketahuan, 1. Nah, mutlak min 2, kita ingat nilai mutlak itu adalah nilai yang selalu bernilai positif. Berarti mutlak min 2 itu adalah 2 nilainya ya. Awas jangan keliru. Berarti 2 tambah 1 yaitu 3. Nah, nilai maksnya yaitu 3. Nilai minnya sekarang berarti min mutlak min 2 tambah C-nya 1. Nah, tadi mutlak min 2 itu 2 ya. Karena di luarnya min, nah berarti dia jadi min 2 lagi. Tambah 1. Min 2 tambah 1, ya min 1 ya. Nah, nilai minnya berarti, atau nilai minimumnya yaitu min 1. Sekarang kita hitung amplitudonya. Amplitudo tadi kan rumusnya nilai max kurangi nilai min. Berarti 3 dikurangi min 1 dibagi 2. Nah, karena ini ada negatif ya di dalam kurung, berarti kita keluarkan dulu. Min kali min plus. Berarti 3 tambah 1 bagi 2. 3 tambah 1, 4 bagi 2, ya 2. Nah, maka amplitudo dari fungsi ini adalah 2. Oke, sorry ya. Untuk periodenya nih, space-nya tidak cukup, kita ke ataskan aja. Nah, untuk periode fungsi yang ini, nah itu kan cos ya. Kalau cos rumusnya itu 360 derajat dibagi K. Kita masukkan nilai K-nya 360 derajat dibagi K. K-nya tadi 3 ya. Nah, kita bagi 360 derajat dibagi 3. Berapa coba? Ya, betul, 120 derajat. Nah, maka ini ya periode dari fungsi min 2 cos 3 dalam kurung X tambah 15 derajat ditambah 1. Mudah ya? Oke, bagus. Yang A sama yang B bisa, apalagi yang C ya. Ini kan fungsinya tan 2 dalam kurung X tambah 30 derajat. Seperti biasa kita tentukan A, K, dan C-nya. Oke. Untuk yang ini, di sini kan A-nya tidak ada nilainya ya. Berarti dia nilainya 1. Nggak ditulis berarti 1. K-nya di sini ya 2. C-nya, wah di sini juga nggak ada ya C-nya. Kalau C nggak ditulis karena dia ditambah, berarti dia 0, bukan 1. Awas tuh ya. Kalau C nggak ditulis maka nilainya 0. Awas. 0 ya, bukan 1. Oke, A, K, dan C udah dapat. Tinggal hitung nilai maksimumnya. Mutlak A berarti mutlak 1 tambah 0. Mutlak 1 ya 1 tambah 0 berarti 1. Nilai maksimumnya. Nilai minimum berarti min mutlak A nya tadi 1 ditambah 0. Mutlak min 1
mutlak 1, sorry, berarti 1. Dikali min berarti min 1 tambah 0, ya min 1. Nah, maka nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya yaitu min 1. Berikutnya kita hitung amplitudonya. Tadi kan selisih ya, nilai max dikurangi nilai min. Nilai maxnya 1 dikurangi nilai minnya min 1 bagi 2. Min kali min plus berarti 1 tambah 1 per 2. 1 tambah 1, 2. Nah, kita bagi 2. Berarti 1 ya. Terakhir kita tentukan periode. Nah, ingat kalau menghitung periode dari tan, fungsi tan mau seperti apa aja ya bentuknya ya. Nah, ini rumusnya itu bukan 360 derajat lagi, tapi 180 derajat dibagi K. Ingat ya itu ya. 180 derajat dibagi K. Kita masukkan nilai K-nya berarti 180 derajat. 180 derajat bukan 1800. Awas tuh. Keliru. Dibagi K, K-nya 2 tadi. Oke, berapa? 180 bagi 2, 90 derajat. Oke, nah udah dapat semua ya. Nilai maksimum, nilai minimum, amplitudo, dan periode dari fungsi tan 2 dalam kurung X tambah 30 derajat. Yang ketiga tadi bisa, apalagi yang terakhir pasti lebih bisa ya. Oke, ini fungsinya kita punya 2 sin 2X tambah 5. Loh, kok ini nggak ada derajatnya? Dari tambah derajat kan, kalau sebelumnya kita temui fungsi trigonometri itu dia punya penjumlahan dalam kurung X tambah berapa derajat gitu ya. Nah, tapi jangan kita anggap susah, itu intinya sama aja. Prinsipnya untuk menentukan nilai A berarti itu adalah nilai di depan sinnya atau koefisien sin A itu ya, ingat. Berarti di sini 2. K-nya ingat, K itu kalau fungsi seperti ini dia koefisien di depan X. Berapa coba? 2 juga. Pintar. Nah, C ingat, C itu yang terakhir, konstanta. Itu 5. Nah, prinsipnya gitu ya untuk fungsi berbentuk seperti ini. Baik sin, cos, atau tan. Seperti ini prinsipnya. Jadi jangan merasa oh ini kok nggak sama kayak bentuk umumnya. Oke, jangan terkecoh, jangan anggap itu susah. Prinsipnya sama aja itu ya intinya. Oke, kita lanjut menghitung nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya berarti mutlak A tambah C. Mutlak A berarti mutlak 2 tambah C-nya 5. Mutlak 2 berarti 2 tambah 5, 7. Nilai maksimum. Nilai minimum. Min mutlak A-nya 2 ditambah 5. Mutlak 2, 2 dikali min. Berarti min 2 tambah 5. Kita dapatkan 3. Sama aja kayak 5 kurangi 2 ya. Min 2 tambah 5 itu. Nah, ini nilai minimumnya. Amplitudonya berarti selisih dari nilai maksimum dan minimum. Tinggal kurangi 7, kurangi 3 bagi 2. 7 kurangi 3 yaitu 5 kan? Bagi 2. 5 bagi 2 berapa coba? Betul, 2,5. Amplitudonya itu 2,5. Nah, terakhir kita tentukan periode dari fungsi sin ini. Ingat ya, sin berarti rumus periodenya itu 360 derajat dibagi K. Kita tinggal masukin aja 360 derajat bagi K. K-nya tadi berapa? 2. Nah, 360 derajat bagi 2 dapat 180 derajat. Nah, oke, seperti itu ya. Jadi cara menentukan unsur-unsur dari fungsi trigonometri, baik nilai maksimum, nilai minimum, amplitudo, dan periode. Silahkan kalau misalkan ada yang belum dipahami, bisa kalian tanyakan melalui kolom komentar atau grup WhatsApp ya, atau Google Class juga bisa. Di sini saya akan
dan share materinya melalui Google Class untuk kelas 10 IPA. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.